Selamat pagi, rekan Scuba. Agak ribut di sini belakang ini. Sebentar lagi habis. Eventually, biarkan mengalami pendinginan. Kalau sudah kecil ya mati. Cukup. Nah teman-teman, jadi kita kembali lagi ke salah satu materi seperti biasa terkait dengan Scubapedia. Ada satu pertanyaan yang sempat dikirimkan saya melalui di kolom WA. Pertanyaannya, sebenarnya apa sih yang membedakan antara dua mesin di bagian satu struktur kompresor antara komponen yang kiri, mesin penggerak biasa ini yang ada pengisian bensinnya, dengan yang mesin kompresor yang untuk mengisi angin langsung ke bagian tabung. Jadi secara sederhananya bisa dijelaskan seperti ini. Jadi kedua mesin ini sama-sama bekerja semacam apa ya, menghasilkan tenaga yang ada kinerja pistonnya. Jika di sini dia bensin masuk diolah menjadi tenaga gerak, menggerakkan piston. Nah, tenaga geraknya ini untuk menggerakkan mesin kompresor yang ada di sini. Nah, sementara yang di sana, tenaga pistonnya sendiri adalah berguna untuk mengambil udara ini dari luar, lalu ditekan secara maksimal, lalu dimasukkan menuju ke bagian tabung selang seperti itu ya. Nah, yang menjadi catatan pembedanya apa lagi? Ada satu yang sangat signifikan. Pertama, kalau untuk mesin bagian penggerak ini, olinya sendiri dia masih menggunakan oli yang sama seperti halnya mesin atau mobil ya, baik itu yang apa itu minyak nabati maupun yang minyak-minyak yang dibuat secara sintesis, ini bisa. Nah, beda lagi kalau mesin kompresor yang ini, dia juga sama menggunakan oli khusus tapi sifatnya nabati, sintesis tidak bisa. Kenapa begitu? Karena minyak nabati yang disyaratkan itu adalah standarnya memang ada ISO sendiri secara internasional. Karena apa? Dalam menggerakkan piston itu tentu saja ada beberapa sedikit hal yang lolos di bagian pengisian. Artinya dia jika tertelan oleh manusia, artinya masih nggak ada masalah ya, karena itu minyak nabati. Sementara kalau sintesis nggak akan baik. Dan dalam segi harga tentu saja sangat beda. Oli yang ini, yang dipakai oleh mesin penggerak ini, yang jika kita beli dalam satuan liternya mungkin hanya bisa antara 50-70 ribu seperti itu ya. Nah, oli yang digunakan oli nabati khusus yang digunakan untuk mesin penggerak di bagian mesin kompresor ini, dia berdaya tampung sekitar 1 liter lebih sedikit lah. Nah, terus bagaimana dengan harganya? Tentu saja mahal ya, karena dia harganya itu dalam satuan liternya minyak nabati khusus yang dipakai oleh mesin kompresor ini seharga 400 ribu, yang lebih seperti 400 atau 500 ribu. Harga variannya seperti itu. Jadi bisa dibedakan kenapa dia mahal, karena itu tadi minyak nabati khusus, karena untuk menggerakkan piston, pengisian kompresi tenaga angin yang akan ditransfer ke sana dalam tenaga besar dan akan digunakan dalam proses respirasi oleh para penyelam. Jadi dia harus yang nabati dan tidak bersifat toksin seperti itu kurang lebih. Jadi kurang lebih penjelasan gampangnya seperti itu. Kalau ada pertanyaan seperti apa lagi, silahkan tulis di komen. Terima kasih sudah nyimak, like, share, and comment. Kita ketemu di materi Scubapedia berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sedikit tambahan, kalaupun mesin kompresor ini mengambil udara, sama saja. Ada pertanyaan seperti itu lagi. Kan di bagian mesin kompresor ini juga sama, dia juga memerlukan udara melalui filter yang ada di sini. Ya, bedanya apa? Ya, oke, antara dua komponen kiri kanan ini.
Jadi mesin yang di sini memerlukan udara sebagai bagian dari respirasi mesin, lalu proses pembakarannya antara BBM-nya, lalu dengan udara ini terjadi percampuran di ruang ledaknya sehingga menghasilkan daya gerak, yang daya geraknya lalu disuplai ke mesin ini. Nah, sementara di sini karena dia tujuannya adalah refill air system, artinya dia adalah pengambilan udara dari ini. Anggap ini adalah sebagai snorkelnya, lalu udara masuk dari dalam dari luar sini ke dalam, diproses bertenaga tekanan tinggi, lalu difilter di sini, termasuk ada CO2 cartridge-nya. Jadi peluang-peluang toksin yang ada di CO2 cartridge nanti fungsinya di sini, lalu endapan-endapan airnya ada di sini. Nah, sisanya udara yang masuk dari kabel sini ke sini adalah udara-udara tabung. Nah, kurang lebih itu aja penjelasannya. Gampang kan? Kita belajar tentang materi scuba. Yuk.